itu dijawab kan kira-kira nyangkal nggak? Ini cuman itu kan wedus ini, wedus modus. saya kan. Yo, Sebenarnya I kan ain't here for saya money, I ain't here for cari tahu fame. secara Though I kebenaran. might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Itu Dijawab kan kira-kira nyangkal nggak? Ini cuman itu kan wedus ini, wedus modus. saya kan. Sebenarnya kan Modus ini. saya cari tahu secara kebenaran, benar kalau tidak gitu. Kalau Ya saya udah, anggap Bapak bertanya aja. benar, Bapak bertanya aja. Ini ada nanti rekan-rekan yang apa yang perlu Bapak tanyakan nanti yang di Dari sini apa yang kebenciannya bisa aja udah jawab. nampak kok dari sini. Oke, saya Jangan buat pertanyaan baru nih. Bagaimana? siap-siap Ayo. pertanyaan apa? Begini, saya mau tanya begini. Hmm. Islam kan sudah lebih dulu dari agama Kristen. Itu saya akui karena penjelasan Bapak kan. Siapa yang bilang nanti dulu saya luruskan Islam lebih dulu Salah daripada itu, Kristen. salah. Salah itu. Ya, Saya nggak pernah mengklaim bahwa Islam lebih dulu Baru daripada aja dia Kristen. naik. Enggak. Jadi jangan seolah-olah memframing, jangan ya. Kita bicara baik-baik, bagus. Islam tidak lebih dulu daripada Kristen. Cuman Islam agama yang disempurnakan oleh Allah. Nah, pertanyaan aja apa? Silahkan mau bertanya apa? Udah nggak usah mikirin itu dulu. iya maksudnya begini. Saya mau bertanya. Muslim itu, Islam itu ada yang ada di sekarang kan ada negara Mesir. Jangan ke itu negara lain. Bapak saja yang di Indonesia sini. Mesir itu Jangan ke sana-sana. Muslim, Nanti kalau nggak sesuai dengan jawaban, nanti seolah-olah kami tidak bisa menjawab. Di Indonesia Ya, saja, jangan ke Mesir. begini. Mesir, Israel, Mesir dulu kan ada zamannya Musa. Waktu Musa Lebih masih bagus kita to the zamannya point. Lebih bagus kita to the point. itu sudah Daripada capek menghujat-hujat. belum. Woi, to the point Apa aja, woi. pertanyaannya yang Gimana, jelas gimana apa tadi? pertanyaannya? Yang jelas Pak pertanyaannya Pak. Yang jelas Pak pertanyaannya Pak. Mesir itu sudah memeluk agama Islam apa belum pada zaman Musa? Ngapain nanya-nanya ke sana lagi? Aduh, Islam yang disebut Islam itu datangnya yang dijelaskan secara gamblang itu semenjak datangnya Rasulullah. Tapi Islam itu sebenarnya sudah dari zaman Adam. Mulai ada Gitu loh. manusia di dunia ini. Iya, Paham nggak maksudnya kira-kira? Mesir sudah memeluk agama sudah memeluk paham Islam atau belum kira-kira? Ya jabur kitabnya dulu, Pak, Taurat. Mesir itu dulu Nah, dikerajai oleh Raja Fir'aun yang dibebaskan budak-budaknya oleh Musa. Jadi jangan dulu ke Mesir, makanya aduh jauh banget Pak, ke Papua aja kejauhan. Bapak kan di NTT kan, di NTB kan. Udah ngurusin aja yang di Indonesia, ngapain ke Mesir? Mau tanya apa sih sebenarnya Pak? Begini sebentar ya. Enggak, ini Bapak ini mau bertanya tentang agama atau sejarah, Pak? Dia mau bertanya, Sejarah. apakah penduduk Mesir dulu sudah Muslim? Ya. Itu pertanyaannya. Sebelum Islam itu ada, apakah penduduk Mesir itu sudah Muslim? Kalau dikatakan sudah Muslim, di zamannya Nabi Ismail alaihissalam sudah mengajarkan atau mengabarkan bahwasannya Allah itu adalah Tuhan yang Esa. Jadi ajaran Nabi Ismail itu sudah ada, cuma tidak dituliskan di dalam sejarah manapun. Nah, kenapa Rasulullah itu diturunkan di tengah-tengah Bani Mesir? Karena pada awalnya Mesir itu juga, kalau menurut dari ceritanya, Ismail pernah menduduki Mesir, pernah mengajarkan tentang ilmu keislaman di situ. Saya rasa pernah namanya mereka mengakui Allah itu adalah Esa. Tapi terkait dengan kurun waktu yang cukup begitu lama, kurang lebih sekitar 2000 tahunan sebelum Masehi, ya, dengan zamannya Nabi Muhammad SAW, tentu saja orang-orang di zaman itu sudah tidak mengenal lagi namanya Tuhan, karena peradaban mereka sudah canggih menurut mereka pada saat itu. Nah, sedangkan Fir'aun aja salah satu manusia juga yang dituhankan oleh orang-orang Mesir terdahulu. Tuh, Pak.
Jadi kenapa sekali lagi kenapa Rasulullah itu diutus? Karena memang umat Mesir, umat Arab, orang-orang Arab itu sudah tidak mengenalnya, sudah tidak mengenal Allah, maka dikatakan jahil. Begitu juga Nabi Isa alaihissalam atau Nabi Yesus diutus di tengah-tengah Bani Israel karena mereka sudah mengalami namanya fase-fase kejahilan di mana mereka tidak mengenal Tuhan, yang dimana juga di dalam Bible Bapak, janganlah kau membuat patung-patung lain, membuat patung-patung untuk sesembahanmu, jangan ada ilah-ilah lain. Itu menurut Bible Bapak sendiri. Di zaman dahulu itu, zamannya Musa itu pernah sukses menjabarkan bahwa bagaimana risalah Allah itu, risalah Tuhannya Musa itu, ya, bagaimana Tuhannya Musa itu sudah dijabarkan, sudah diberitakan kepada Nabi Musa alaihissalam, gitu Pak. Makanya Nabi Yesus itu turun di tengah-tengah Bani Israel karena mereka jahil, mereka tidak mengenal Tuhannya, mereka tidak mengenal Tuhannya lagi. Banyak itu yang zamannya Nabi Musa itu yang diselamatkan pada saat dibelahnya laut itu. Setelah itu mereka pada murtad semua, ada lari semua dari ajaran Nabi Musa alaihissalam atau ajaran Taurat, Pak. Gitu, gitu. Bapak. Ya, itu yang ya saya maksudnya begitu, penjelasan seperti itu kan. Bukan termasuk untuk yang tidak. Jadi beginilah Pak, singkat kata, Tuhan itu hanya satu, Pak. Nah, Tuhan itu hanya satu. Terus kita cek kalau mana Tuhan yang mana yang benar. Apakah Tuhannya Musa di menurut Bible, apakah Tuhannya Musa menurut Al-Quran. Bapak cek dulu kebenaran Bapak di Bible. Apakah itu benar firman Tuhan? Ternyata firman Tuhan Bapak yang ada di Bible itu, Bapak klaim itu sebagai firman Tuhan, banyak kesalahan fatal di situ. Contoh, banyak ayat-ayat dari transkrip yang tidak ada, ya, bahasa aslinya, atau ayat-ayat aslinya yang ditulis di zaman-zaman orang terdahulu malah ditulis di LAI, ditulis di Bible Bapak ini sekarang, diterjemahkan oleh LAI. Dari mana dasarnya, Pak? Acuannya tidak ada, malah terjemahannya itu muncul. Markus 16 itu salah satunya, Pak. Itu salah satunya. Terus katanya Musa itu menuliskan kitab namanya Perjanjian Lama. Ternyata di Keluaran 5 Musa mati. Apa mungkin orang mati bisa menulis kitab? Gitu. Nah, dikatakan juga di situ Bible Bapak itu terkandung dengan ayat-ayat yang dikatakan mengandung unsur pornografi. Apakah pantas Tuhan berfirman seperti itu? Tidak pantas, Pak. Berarti itu adalah tangannya manusia. Dikatakan lagi di dalam Yohanes 5:39, ya, di situ Yesus mengecam orang-orang yang menulis kitab itu yang berdasarkan atas penelitian dia sendiri, yaitu di surat Lukas, Pak, di Injil Lukas nomor 1 sampai nomor 3. Itu harus Bapak cek kebenarannya. Bapak jangan cari pembenaran di antara dua kitab ini. Bapak harus mencari kebenaran kalau Bapak memang mau menuju ke Tuhan yang benar. Silakan, Pak. Jelas ya. Ya. Habis pertanyaan nanti ya. Nah, kalau memang habis pertanyaan Bapak, maka saya sedikit menjelaskan kepada Bapak ya, Pak ya. Semua nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad diutus oleh Allah ke dunia itu mengajarkan tauhid, Pak. Mengajarkan tauhid, mengajarkan bahwa percaya kepada hanya satu-satunya Tuhan, yaitu Allah. Nah, mau tahu tauhidnya Nabi Musa, Pak? Sabar, Pak. Tauhid itu apa sebenarnya, Pak? Tauhid itu percaya bahwa Allah itu hanya satu, Tuhan itu hanya satu, Allah. Tidak ada yang lain. Oh ya. Ya. Nah, semua nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad itu sudah mengajarkan tauhid. Maka jangan dikatakan Islam itu datang, Nabi Muhammad itu membawa agama Islam. Tidak. Nah, Islam itu memang sudah ada. Islam itu rahmatan lil alamin. Jadi Islam menyempurnakan agama sebelumnya. Nah, semua nabi dan rasul itu mengajarkan tauhid, termasuk Nabi Musa, Daud, Sulaiman, Yesaya, termasuk Yesus juga mengajarkan tauhid. Semua mengajarkan tauhid. Datanya ada. Kalau memang Bapak mau tahu tauhidnya Nabi Musa bagaimana, tauhidnya Nabi Daud bagaimana, tauhidnya Nabi Sulaiman bagaimana, Yesaya bagaimana, Yesus bagaimana, semua sama mengajarkan. Nggak ada yang mengajarkan yang berbeda. Nah, yang membedakan itu manusianya. Ya, jadi setelah dari mulai
Abraham ya, dari Abraham sampai ke Yesus itu semua mengajarkan ketauhidan Tuhan satu, bukan ilah-ilah yang lain atau patung atau sesembahan lain. Itu tidak, semua mengajarkan satu. Nah, setelah Yesus mati ya, mati di dihukum oleh tentara Romawi, itu di situ tidak ada konsep yang namanya penebusan, Pak. Jadi setelah Yesus mati beberapa tahun, 70 tahun kalau nggak salah, baru ada deklarasi tentang kerasulan Paulus. Nah, Kristen ini yang diikuti Paulus sebenarnya, Pak. Karena ayat-ayat Bibelnya itu perjanjian baru. Apakah Yesus mengajarkan perjanjian baru? Tidak, Pak. Ini yang jadi harus Bapak renungkan ya, bahwa kitab itu datangnya dari mana, bukan dari agama langit. Nah, ini. Oke. Silakan dilanjut. Sedikit dari saya. Bang Blank, silakan buka data, Bang. Ya, orang udah turun. Ya, ada. Silakan buka data, Bang. Libra bisa, Bang Bang Libra. Gak bisa on cam saya, Bang. Tapi untuk buka data boleh, bisa. Oh, nggak apa-apa, bacain aja. Data Boleh, silakan dari Al-Qur'an dulu di surat As-Saff ayat ke-6. Sebentar, Pak. As-Saff ayat ke-6 Adam. tentang Rasulullah SAW. Surat As-Saff Ayat ayat ke-6. 6. Dibaca pelan-pelan, Bang. Ya bentar, Bang surat Libra. As-Saff ayat ke-6 ya. Bentar ya, Pak. Sesungguhnya kapitulah menghiasi langit dunia yang terdekat dengan As-Saff, hiasan Bang. bukan. 61. Sera, 61. Sera, GG mau naik, Sera. Bang Sera, GG mau naik. Berapa itu? Gimana? GG. Biar menunjukin data. Sebentar, Pak. Oh, yang ini Bang ya. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi bertasbih kepada Allah dan dialah. Bukan. As-Saff, bukan. Saff ayat surat ke-61. As-Saff ayat 61. Ayat 6. Oh, ayat 6. As-Saff. Oke, sebentar. Lambat pula loadingnya ini. Ini nih. Dan ingatlah ketika Isa putra Maria berkata itu, Pak. Halo? Iya. Ya. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu yang membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberikan kabar gembira dengan seorang rasul yang akan datang. Stop. Taurat ya. Taurat udah ya. Taurat seperti perjanjian lama ya. Lanjut. Kabar gembira dengan seorang rasul yang akan datang setelahku, yang namanya Ahmad atau Muhammad. Namun ketika rasul itu datang pada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, inilah sihir yang nyata. Oke. Silakan Bang dibuka Ulangan 18 nomor 18, yaitu itu tulisan Musa. Silakan Bang. Sudah tertulis di Al-Qur'an bahwasannya di Taurat itu ada kabar gembira tentang kedatangan Rasul yang itu bernama Ahmad, yang disebut dengan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ulangan nomor 18 Bang. Ulangan 18 nomor 18. Ya, sebentar. Ulangan. Ulangan 18. Ulangan 18 ya. Iya Bang ya. Siapa itu? Pak Sera nih ya? Pak Sera itu.
Nah, seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka di antara saudara mereka seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya. Dia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Itu Ulangan 18:18. Itu nubuatan tentang Nabi Muhammad itu kalau salah saya itu. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Saudara mereka, saudaranya Musa siapa? Yaitu Yakub dan Ismail. Seperti engkau ini katanya. Seperti engkau ini berarti dikatakan seperti Musa, yaitu seorang nabi. Aku akan menaruh firmanku ke dalam mulutnya. Nah, Rasulullah itu disampaikan dengan secara oral wahyunya. Disampaikan dengan secara oral, bukan kitab itu atau buku itu yang gedebuk diberikan oleh baginda Muhammad SAW. Secara hafalan berarti ya. Secara hafalan. Dan ia mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Ya. Lalu di 19-nya, orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang akan diucapkan nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Ya, pertanggungjawaban. Nah, kalau ini dikatakan ini adalah nubuatannya Yesus, maka jelas berarti Yesus itu bukan Tuhan, ya. Karena orang yang tidak mendengarkan segala firman yang akan diucapkan oleh nabi itu, ya. Nabi itu kalau ini kepada Yesus berarti Yesus itu adalah nabi atau utusan. Demi namaku dan padanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Nah, ini tadi sesuai dengan di As-Saff Al-Quran tadi ayat ke-6 bahwasannya di perjanjian lama dituliskan ada seorang nabi yang akan kubangkitkan. Oke ya, silakan dibuka Bang. Yohanes 16 nomor 12 sampai 15 Bang. Yohanes sebentar Bang. Yohanes 16 ayat 12 sampai 15. 12 sampai 15. Yohanes. Sebentar. Agak lemot nih. Yohanes. Berapa tadi, Bang? Yohanes 16 nomor 12 sampai 15. 15. Yohanes 12. Oke, masih banyak yang harus kukatakan padamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran. Stop, Bang, stop. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Apa itu? Sholat, puasa, dan ibadah-ibadah lainnya. Ya, karena. Salam, gimana Bu? Enggak apa-apa maksudnya ya. Sebentar Bang ya, saya lagi ada kerjaan pula nih. Bentar Bang ya, saya mute dulu. Ya, Yesus itu berpuasa 40 hari 40 malam. Ya. Yesus itu Pak Anton berpuasa 40 hari 40 malam. Silakan Bapak buka di Matius 4. Lalu itu yang tidak bisa kalian menanggungnya, ya. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya karena belum disempurnakan Pak. Karena seluruh umat manusia masih tidak sanggup menjalankan hukum Taurat. Dengar Pak ya. Artinya di sini masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Dalam arti Yesus ini membawa hukum Taurat, ya, membawa hukum Taurat. Dia tidak membawa ajaran baru. Dia katanya menggenapi hukum Taurat. Ya, karena di Matius 15 itu dikatakan satu yota pun tidak akan hilang hukum Taurat di muka bumi ini sampai hancur, kan begitu. Lalu di 13-nya, tetapi apabila ia datang yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ini bukan Roh Kudus yang diklaim oleh orang-orang Kristen. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, ya, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ya, dalam cerita hal-hal yang akan datang sudah jelas Pak tentang kiamat diceritakan oleh baginda Muhammad SAW. Tanda-tandanya bagaimana, ya, bagaimana zaman ini nanti Rasulullah sudah mengetahuinya. Terus tentang yang ada namanya di Al-Quran itu banyak fenomena-fenomena alam
yang sudah diturunkan oleh baginda Muhammad 1400 tahun yang lalu itu ditemukan oleh para ilmuwan di sekitar abad 18 hingga abad sekarang ini, Pak. Terbukti ada sungai di dasar laut. Ya, kapan Rasulullah pernah menyelam, tapi itu sudah dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Dua buah lautan tidak menyatu. Ya, dua lautan tidak menyatu airnya. Udah ada api di dasar laut. Yang namanya api